Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 4, ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya caranya sendiri untuk mendapat pengakuan dari sesamanya bahwa dirinya berharga. Salah satu cara yang biasa dibuat adalah menunjukkan prestasi, entah dalam rupa hasil pekerjaan atau entah berupa jasa baik. Seorang yang punya gangguan jiwa atau sebut saja gila, tidak terpikir pentingnya prestasi dalam hidup. Karena itu wajar kalau mereka tidak punya tempat dalam masyarakat. Sangat menarik bagi kita, saudara-saudariku, memperhatikan perikop Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44 yang tadi baru diwartakan, lalu menyandingkannya dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Rasul Paulus dan bahkan Tuhan Yesus sendiri malahan mengajak kita murid-muridnya untuk tidak pertama-tama merasa berkepentingan atau merasa patut mendapat penghargaan. Ketika kita, orang-orang beriman ini, terlibat dalam pewartaan Injil atau pewartaan kabar gembira keselamatan dari Allah. Dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, kita belajar untuk memandang sebagai yang terpenting adalah Allah sendiri. Sederhananya, Allah yang harus dikenal dan dipandang dengan penuh rasa hormat ketika orang banyak melihat dan mengalami kebaikan yang bisa kita lakukan bagi mereka. Khususnya dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan 44, Tuhan Yesus tidak mau mapan dan tinggal nyaman dalam situasi penerimaan ataupun dukungan terbaik dari penduduk Kapernaum. Sekalipun memang ada jasa baik yang telah dibuat bagi mereka, yaitu beberapa mukjizat. Tuhan Yesus tetap ingin membawa orang Kapernaum kepada pengertian tentang misi penyelamatan dan karya belas kasih Allah bagi semua orang. Setiap orang beriman tidak boleh menutup akses kemungkinan bagi orang asing, orang yang berlainan agama atau kelompok lain, untuk menemukan berkah yang sama melalui Yesus. Sementara Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9 ingin mendidik jemaat di Korintus agar setelah bisa turut aktif dalam berbagai pelayanan, lalu tidak bersikap terkotak-kotak
Misalnya ada buzzernya Paulus, buzzernya Petrus, buzzernya Apolos, kemudian memandang rendah yang lain. Saudara-saudariku terkasih, seperti jemaat di Korintus, kita juga diingatkan bahwa kerajinan dalam karya pelayanan dan hidup sebagai orang Kristen itu alasannya hanyalah karena Kristus. Tidak patut seorang pun merasa perlu memegahkan diri dari yang lain, sebab setiap orang Kristen adalah pelayan kebaikan Allah atau pelayan rahmat Allah. Dan kita sekedar menerimanya dalam Kristus Yesus. Maka, anugerah kemurahan Allah dan Kristus itulah yang harus ditonjolkan. Rasul Paulus dalam teks yang lain mengatakan menjadi sebuah kehormatan baginya bisa melayani Injil. Saudara-saudariku, sampai di sini, saya ingin mengajak kita untuk berani melihat dan menyadari diri, sebenarnya motivasi atau alasan apa sih yang selama ini mendasari sikap rajin kita, ketekunan kita, dan luar biasanya usaha kita dalam karya pelayanan ataupun kebaikan yang kita kerjakan, entah itu dalam keluarga, lingkungan kerja, di komunitas gereja, ataupun di tengah masyarakat. Itu semua demi supaya kita semakin terkenal, dimuliakan, dipandang berjasakah? Atau ini kita lakukan sekedar sebagai cara kita melayani rahmat Allah dan demi memuliakannya dalam cara pelayanan bagi yang lain. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.